Assalamualaikum ya Habib. Ya Habib, apakah transaksi kredit dengan jasa leasing termasuk riba? Bagaimana caranya jika kita ingin kredit barang yang akadnya sesuai dengan syar'i? Mengingat semua jasa kredit zaman sekarang tak lepas dari bank dan leasing. Ya, benar. Ini adalah pertanyaan yang bagus ya. Jadi begini, yang diperbolehkan dalam Islam itu jual beli. Tapi hutang piutang itu nggak boleh mengambil manfaat. Ya, hutang piutang itu nggak boleh ambil manfaat, nggak boleh mengambil untung. Hutang piutang, karena hutang dibayar atau dilunasi dan hutangnya juga. Hutang dengan piutang itu gitu. Piutang itu dibayar dengan hutangnya. Nah, sehingga kalau semua ada keuntungan di situ, maka keuntungan itu tidak ada imbalannya, tidak ada bandingannya dari orang yang meminjam itu. Nah, itulah sebabnya makanya diharamkan. Nah, padahal antara kredit ya di perbankan ataupun leasing dengan jual beli dengan cara pembayaran tempo ya itu sama. Jadi begini misalnya, saya punya mobil harganya 540 juta ya. Kalau menyicil, kalau kredit itu jadinya kalau 3 tahun misalnya 590 juta atau 600 juta ya kan. Nah, maka di sini orang yang mau ngambil untung dengan cara jual beli secara tempo lebih besar daripada kalau kontan, ya makgul lah, logis, karena uang itu kan ngendap, gitu loh. Nah, sehingga dia harus ambil untung dong, itu wajar, itu namanya wajar. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita mau jual, ini saya beli 25 juta, ya iPad nih, saya mau jual 30 juta, boleh, boleh, terserah saya. Mau ambil untung 100%, 1000% pun juga apa-apa, selama itu bukan jual beli riba, gitu loh. Ini bukan jual beli riba. Kayak begini. Nah, tapi kalau seumpama hutang, itu nggak boleh. Mengambil untung di hutang itu nggak boleh. Kredit itu, ya, itu ada pokok hutang dan ada bunga. Setiap kali menyicilnya, itu yang diharamkan. Tapi kalau sistem Islam, bukan jual beli, bukan pinjam meminjam, tapi jual beli. Misalnya apa tadi? Kalau seumpama kontan harganya mobil itu 540 juta. Tapi kalau seumpama kamu mau menyicil atau membayar secara tempo, maka harganya 600 juta. Nah, kamu punya uang berapa sekarang? Saya punya uang 200 juta. Ya sudah, saya beli mobil ini dengan harga 600 juta. 200 juta saya berikan dahulu, selebihnya saya cicil selama 2 tahun atau 3 tahun. Nah, itu sah. Sah itu secara Islam. Tapi jangan sampai bilang begini, pokok hutang sekian, maka bunganya per bulan sekian. Nah, itu yang diharamkan, nggak boleh. Bunga menyebutkan bunga dan pokok hutang itu nggak boleh. Jual beli yang boleh, gitu. Maka sistem bank syariah itu seperti muamalat dan BSM itu seperti itu. Jadi dikalkulasi semuanya, dihitung, dijumlah semuanya. Kalau seumpama di kredit itu berapa? Bikin leasing syariah. Tapi dia tidak meminjamkan, tapi menjual. Apa yang kamu butuhkan? Saya pengen mobil begini, ya saya carikan. Setelah dapat, ayo saya akan jual kepada kamu. Saya sudah dapat. Karena kamu nggak mau bayar kontan, ya kak, saya harus ambil untung dong. Serah, tidak apa-apa. Sesuai dengan sepakatan. Nah gitu. Nanti kalau semua misalnya apa? Kalau kontan 540, tapi kalau kredit selama 3 tahun ya jadi 600 juta, nggak apa-apa. Berarti apa? Dia ngambil untung berapa? 60 juta. Per tahunnya berapa berarti? 20 juta. Nah itu nggak apa-apa. Itu jual beli. Dari zamannya Nabi juga ada. Gitu. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita itu kemudian menjadi bingung dengan istilah dalam fikih itu kalau seumpama agat fi bai'aten. Nah, gitu ya. Itu nggak boleh. Tapi kalau yang pertama cuma sodoran, tawaran, ya nggak apa-apa. Jadi misalnya gini, ini kalau kontan harganya sekian, tapi kalau menyicil, kalau membeli dengan tempo itu harganya sekian, lebih banyak. Nah, ini cuma penawaran saja, pemberitahuan saja. Lalu kemudian ya sudah, saya akan membeli secara menyicil misalnya, atau secara pembelian dengan pembayaran tempo. Nah, baru hukumnya ya sudah berarti saya baru bikin transaksi, nggak apa-apa gitu. Yang pertama kali penawaran. Gitu. Kecuali kalau sama saya jual kepada kamu mobil ini dengan harga
kalau kontan 540 juta, kalau dengan tempo 600 juta. Iya, saya beli dengan itu juga nggak boleh. Ya. Ini kan enggak, yang ada sekarang kan cuma penawaran saja, bukan 2 baiat dalam 1 akad, enggak gitu loh. Nah, jadi kalau penawaran yang pertama, lalu kemudian kita bertransaksi itu nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi solusinya adalah kita minta kepada pihak leasing untuk menjual, jangan utang, jangan pinjam meminjam. Kamu beli mobil yang saya inginkan, saya ingin Fortune warna hitam VRZ yang diesel misalnya. Baik, saya carikan dan saya beli dulu. Nah, dibeli sama dia. Sudah beli, ya udah saya transaksi sama kamu. Jangan transaksi pihak ketiga, jangan, langsung kepada dia. Nah, itu sistem Islam itu seperti itu, gitu ya. Nah, kalau begitu berarti tidak riba. Tapi kalau nggak begitu itu bisa jadi riba.